Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, kami mahasiswa program studi pendidikan geografi FIB UMT. Saya Fania Renasendradini dan rekan saya Fiyatura Kautami. Di sini kami izin meminta untuk mewawancarai Ibu mengenai permasalahan media pembelajaran yang dihadapi oleh guru, khususnya Ibu sebagai guru mata pelajaran geografi. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Berbali? Ya, jadi Ibu mengajar di sini sudah kurang lebih 10 tahun, dari 2015 bulan Januari. Jadi ini sudah Oktober 10 tahun lebih ya. Selanjutnya, media pembelajaran geografi apa saja yang biasanya Ibu gunakan di kelas, misalnya peta global, atlas, proyektor, video, aplikasi GIS, atau media daring? Iya. 10 tahun itu waktu yang cukup lama, jadi lumayan banyak juga media pembelajaran yang Ibu gunakan. Kurang lebih ya hampir sama dengan guru-guru yang lain, cuma untuk geografi sendiri itu identik sama gambar ya, sama peta. Jadi tentu saja Ibu biasanya kelas itu jelas membawa laptop, kemudian ada proyektor juga, kemudian menampilkan materi biasanya lewat proyektor. Video juga Bunda tampilkan untuk menambah pemahaman siswa ya. Dan biasanya juga bukan hanya materi yang Bunda sampaikan menggunakan media, tapi anak-anak juga biasanya praktek langsung dengan memanfaatkan media yang khususnya seiring dengan perkembangan teknologi ya. Itu juga biasanya memanfaatkan media digital atau media sosial seperti penggunaan Instagram, kemudian mengunggah tugas mereka juga di YouTube. Kemudian mereka juga bisa memanfaatkan media-media yang lainnya. Kalau untuk peta jelas, seperti peta sendiri di geografi itu masuk di pelajaran di pembelajaran kelas 10. Nah, itu juga prakteknya kebetulan Ibu ada 2 macam. Jadi anak itu praktek peta manual, membuat peta secara manual di atas kalkir. Jadi media yang klasikal juga tetap Ibu gunakan. Kemudian mereka juga membuat peta digital. Kebetulan belum praktek SIG atau GIS itu, tetapi Ibu menggunakan yang sederhana. Jadi hanya menggunakan Google Maps, kemudian mereka itu bisa mengenali simbol-simbol dari Google Maps itu, kemudian ditampilkan ke simbol-simbol titik, simbol garis, simbol area. Berarti campur ya Bu? Campur. Menggunakan media digital sama tradisional gitu, klasik. Iya, klasik itu biar mereka tahu proses bagaimana mereka bisa memahami ruang ya atau spasial, karena ciri geografi kan juga spasial. Dari media tersebut, mana yang paling sering digunakan dan dianggap paling efektif untuk menjelaskan konsep geografi? Iya, sebenarnya tergantung materinya ya. Kalau misalkan peta jelas karena kan praktek. Terus kalau berkaitan sama flora fauna, biasanya saya menampilkan gambar peta ditampilkan di proyektor. Karena kalau tidak ada tampilan di proyektor atau tidak ada tampilan gambar, itu biasanya anak kurang tertarik. Terus juga yang seperti apa sih kan tidak ada gambaran. Jadi Ibu harus membawa proyektor, menampilkan media, bisa gambar, bisa video. Berarti tergantung materinya yang dibawa. Misalkan materi tidak ada di ini ya, tidak ada. Biasanya saya buat PowerPoint sih. Jadi buku paket tetap ada. Terus saya juga membuat PowerPoint biar anak-anak itu belajarnya udah langsung to the point gitu, mudah. Terus nanti kalau misalkan kurang referensi atau mungkin perlu tambahan materi, anak saya share link video atau misal share dari berbagai sumber lah. Menurut Ibu, apa arti penting media pembelajaran dalam proses pembelajaran? Penting ya, penting sekali. Jadi apalagi sekarang kurikulum merdeka, kan pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi bukan hanya gurunya yang klasikal berbicara ceramah di depan, tapi juga harus anak yang aktif. Nah, salah satu keaktifan siswa itu bagaimana guru itu membawa media atau menerapkan pembelajaran itu mau dibuat model seperti apa. Kemudian bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran yang Ibu terapkan pada pembelajaran? Iya, bervariasi ya. Jadi kalau lagi pembelajaran praktek ya anak pasti
tertarik gitu, karena mereka bergerak, berdiskusi, kemudian juga mempresentasikan. Tidak jarang pula kalau pembelajaran juga misal di jam siang, ibu juga suka bawa ke sini tugas ibu melihat misalkan lagi flora atau fauna. Pernah waktu itu praktek juga, silakan amati di lingkungan sekolah kalian temukan flora apa atau fauna apa, itu juga sudah termasuk media alam kan dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja kendala utama yang Ibu alami dalam menggunakan media pembelajaran geografi di sekolah? Misalnya kayak keterbatasan perangkat, terus jaringan internet, waktu, atau literasi digital siswa gitu. Iya, yang pertama keterbatasan proyektor ya. Jadi proyektor itu sebenarnya banyak, cuma banyak ini rusak. Jadi tidak langsung tertempel di kelas atau tidak langsung gantung di kelas, tapi harus pinjam dulu. Jadi keterbatasan atau hambatannya itu ya ketika harus menggunakan proyektor tapi tidak kebagian proyektor, itu sih ya, hambatannya itu. Yang lainnya Kalau jaringan kebetulan setiap kelas ada wifi sih, walaupun kadang lemot ya. Terus kalau untuk keaktifan atau ketangkasan siswa dalam bermain digital, sepertinya anak sekarang lebih lihai untuk mengoperasikan gadget mereka. untuk pertanyaan selanjutnya Bu, dukungan seperti apa yang Ibu rasa paling dibutuhkan agar media pembelajaran geografi di sekolah bisa lebih efektif Bu? Ya itu sih sarpras ya, jelas ya. Jadi ketersediaan proyektor, kemudian media-media lain. Globe kan juga terbatas kan di sini. Jadi kalau ingin mengetahui tentang regional ke negara-negara tidak bisa lewat Globe. Tapi itu bisa disiasati sih, karena sekarang kan gadget kita juga sudah ada maps-nya kan. Jadi bisa lewat. Berarti dukungan prasarana Iya. itu ya Bu? Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah media pembelajaran yang dipakai itu justru tidak efektif atau kurang sesuai dengan kebutuhan siswa? Menurut saya efektif sih tergantung materinya ya. Jadi pinter-pinter untuk memilih media tergantung dengan materi yang akan diajar. Karena tidak semua media itu cocok untuk materi tertentu. Untuk pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu langkah serta solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan media pembelajaran tersebut Bu? Jadi tidak hanya satu kali ibu tidak kebagian LCD ya atau proyektor. Jadi biasanya ibu itu meletakkan media pembelajaran atau mungkin materi atau mungkin apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran saat itu. Biasanya saya mengirim lewat grup WhatsApp. Jadi tetap anak kan semuanya bawa gadget kan, mereka tetap bisa menyimak lewat gadget mereka walaupun tidak ditampilkan secara umum di kelas. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dari kami mohon maaf. Iya, sama-sama. Ibu juga minta maaf jika dalam menyampaikan informasi mungkin kurang lengkap atau kurang banyak, tapi itu adalah kondisi real di SMA.